Halo Gemini, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Tarikan kartu tarot kali ini untuk cari tahu bagaimana sih pikiran dan perasaannya dia untuk sekarang ke kamu ya. Tapi seperti biasa, sebelum memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Gemini aja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja Gemini. Pikiran dan perasaannya dia ke dirimu. Jadi ini tuh orang yang kayaknya merasa rendah banget di hadapannya kamu gitu ya. Ini bisa kayaknya anjlok banget rasa percaya dirinya dia ke kamu gitu ya. Jadi ini tuh kayak ngerasa tidak pantas menjadi pasangannya kamu ya. Seseorang ini dia tidak merasa dia pantas untuk menjadi pasangannya kamu, atau kamu sepertinya dia anggap ya ini sedang mencungkil egonya dia, yang mengingatkan dia bahwa dianya itu tuh kuranglah berharga di hadapannya kamu. Jadi sehingga jika dia mau berpasangan dengan kamu, tidak ada jalan lain ya, kepala harus turun ke kaki. Nah, gitu mainnya. Jadi artinya dia ini tuh kayaknya harus mau gak mau merendahkan egonya dia untuk bisa tetap bertahan dengan dirimu. Gitu. Kalau dia masih masang-masang ego-egonya dia seperti dia yang selama ini tuh dia nggak akan bisa dapetin kamu. Gitu ya, dia nggak akan bisa dapetin kamu. Atau kalau seseorang ini tidak mengupayakan dengan hebat-hebatnya usaha dia ya untuk ngedapetin kamu, nampaknya kamu itu tuh orang yang sulit banget untuk didapatkan. Nah, kayak gitu ya. Jadi di sini kayak kamu tuh ngasih tahu bahwa dianya itu tidak sewow yang dia pikirkan selama ini tentang dirinya. Gitu ya. Jadi selama ini ya balik lagi, dia kayak ngerasa dia paling ganteng sedunia gitu ya. Dia orang yang bisa menaklukkan siapapun yang mau dia taklukkan misalnya. Gitu ya. Dia bisa bebas memilih pria mana atau wanita mana untuk menjadi pasangannya dia gitu ya. Dia selama ini tuh kayak pegang kontrol banget gitu loh dalam hidupnya. Tetapi begitu berjumpa dengan kamu, nggak berlaku energinya dia gitu ya, nggak berlaku energinya dia gitu loh ya. Kamu kayak nunjukin dia tuh lemah, dia itu tuh kayak tidak berharga gitu. Makanya tadi harus ada upayanya dia ya untuk lebih keras lagi agar bisa mempertahankan relationship ini dengan kamu gitu loh. Ya, kalau dia mundur dari hidupmu, oke? Jika seseorang yang kamu pikirkan ini saat sekarang lagi tidak ada dalam hidupnya kamu, itu karena dia mundur, karena dia itu tuh ngerasa dia nggak kuat gitu loh, dia nggak mampu mensuplai, ya, mensuplai energi dalam hubungan kalian, gitu ya. Udah modar dianya. Kalau dia mundur dari kamu, dia merasa dia udah modar, gitu loh. Dia udah nggak punya apa-apa lagi yang bisa dia persembahkan untuk kamu gitu ya. Udah yang kayak pecah dia gitu loh ya. Udah yang kayak zong gitu ya. Udah habis kebisaannya dia membersamai kamu, makanya dia itu mundur. Nah, seperti itu ya. Memang di sini satu sisi dia ingin dihargai sama kamu gitu ya. Dia ingin dihargai, dia ingin mendapatkan apresiasi dari kamu. Tapi dia merasa dia tidak kunjung mendapatkan apresiasi ini. Gitu loh. Sekuat apapun ini ini menurut dia ya. Ini menurut dia ya. Seberapa berusahanya pun dia dalam berperan sebagai pasangannya kamu, tapi kok kayak hal itu tuh bisa tidak
tidak cukup bagi kamu gitu loh ya, itu tidak cukup. Jadi yang kayak apa ya, seperti bolak-balik disuruh untuk menyerah, gitu ya perasaannya dia sepertinya bolak-balik kamu kondisikan untuk menyerah dalam hubungan ini. Nah di sana ya, jadi yang seperti dia itu tuh tidak bisa leluasa gitu ya, tidak bisa leluasa untuk menilai dirinya dia di dalam hubungan ini gitu ya. Jadi dia itu tuh menjadi pihak yang dia rasa korban, harus berkorban untuk kamu, harus begini begitulah untuk kamu gitu ya, harus bisa memahami kamu. Jadi intinya yang biasanya orang ini tuh terbiasa menjadi center, menjadi pusat, menjadi poros ya dalam hidupnya dia, tapi begitu ketemu sama kamu Gemini, gantian gitu loh. Dia tidak menjadi siapa-siapa di sini, dia nothing dalam hubungan ini. Karena dia rasa semua apa yang terjadi dan apa yang dilakukan dalam hubungan ini tuh lebih banyak dampaknya untuk kamu aja. Dalam artian dampaknya untuk kamu yang baik-baik gitu loh ya. Dampaknya yang baik-baik itu tuh hanya kamu sendiri yang bisa icip-icip. Kalau dianya mah bagian ngulinya. Dia bisa bagian kulinya gitu ya. Dia sedang membangun, dia merasa dia sedang membangun istana megah, mewah tanpa dibayar untuk kamu. Nah, seperti itu dianya ya. Jadi nggak bisa dia main-main sombong-sombong, pogah-pogah gitu ya, bertepuk dada gitu ya, kayak mengakui, ngaku-ngaku gitu ya, untuk ngaku-ngaku bahwa dia udah bisa ginilah sama kamu, dia udah bisa, dia sudah melakukan itulah sama kamu. Nggak bisa dia ngaku-ngaku gitu loh. Soalnya kalaupun dia ngaku-ngaku, rasa-rasanya kamu juga nggak mau ngakui. Rasanya kamu juga nggak mau mengakui bahwa kontribusinya dia sudah cukup besar dalam hidupnya kamu gitu. Jadi kayak seseorang ini tuh ya, dia tuh bisa merasa kayak yang kalaupun dia nggak ada dalam hidupnya kamu gitu ya, hidupnya kamu itu tuh nggak kurang gitu loh ya. Ada atau nggak ada dia dalam hidupnya kamu, nggak gitu jadi problem. Nggak ada masalahnya untuk kamu, karena hidupnya kamu itu tuh akan baik-baik aja gitu loh. Kalau ada dia ya mungkin tambah baik gitu ya, tapi kalau nggak ada dia nggak juga nyungsep kamu ya, nggak juga kamu tuh jadi delosor gitu ya. Karena kamu ini sepertinya rezekinya kamu tuh baik aja, bagus aja rezekinya kamu gitu ya. Ya mungkin dia tahu yang kayak wah banyak orang kok yang mau narik-narik atensinya kamu. Namanya kalau orang lagi narik-narik atensi kan ngasih yang bagus-bagus, ngasih yang baik-baik, ngasih yang wah-wah. Nah jadi kamu dibanjiri oleh tindakan-tindakan meminta perhatian ya, seperti itu ya. Jadi yang kayak kalau kamu ini tuh gampang aja bisa dapetin, gak usah kamu repot-repot, kamu gak usah susah-susah. Kayaknya kamu itu tuh gampang aja bisa dapetin apa yang kamu mau gitu ya, tentu dengan cara-caranya kamu gitu loh. Tapi intinya bahwa lebih beruntung kamu ya kalau dibandingkan dia ngerasa kamu tuh lebih beruntung, kamu tuh lebih enak aja gitu ya, dapat yang enak-enaknya aja maksudnya mari, dan dia dapat remah rengginangnya. Nah seperti itu ya. Jadi yang kayak seseorang ini tuh kok kayaknya lagi-lagi nggak kuat gitu loh ngedampingi kamu, coba-coba perhatian kamu,
coba-coba tarik perhatian kamu lebih sering lagi, ini tuh dia nggak ngerasa bahwa dia akan mendapatkan hasil seperti yang apa dia mau. Makanya ini orang lebih seneng ini ya, lebih ngerasa dia cocok nih. Oh, bukan seneng ya, bukan seneng, tapi hanya lebih cocok karena kalau senengnya dia mah bisa jadi pasangannya kamu gitu ya. Tapi dibalik dari kesenangan ada pilihan lain, yaitu pilihan kecocokan. Nah, kalau udah dilihat tentang kecocokan, kemampuan, kebisaan, orang ini tuh lebih kayak ngerasa bahwa dia kayaknya harus menjauh aja deh dari kamu. Dia harus menghindar aja lah dari hidupnya kamu. Gitu ya. Saat sekarang ini tuh lebih ngerasa bisa, lebih ngerasa cocok itu tuh kalau dia udahlah, dia urungkan aja lah niatannya dia untuk membangun sebuah relationship dengan dirimu gitu ya. Soalnya angan-angannya dia, impiannya dia, itu tuh dia rasa kecil banget kemungkinannya akan mewujud nyata didampingi oleh kamu. Nah, kayak gitu ya. Kamu, kalaupun dia mau sama kamu, dia merasa sepertinya belum tentu juga ya kalau kamu ini tuh memang mau sama dia. Belum tentu kamu mau sama dia. Nah, kayak gitu ya. Jadi ibaratnya kayak gini. Ya ini untuk beberapa bisa ngerasa seperti yang ini harapan kosong aja ya, harapannya dia ke kamu ini tuh hanya itu kayak yang angan-angan Pak Cendol aja, harapan-harapan palsu aja gitu ya. Walaupun dia kayak ngerasa bahwa kamu tetap open sama dia, kamu tuh tetap open. Kamu itu tuh sebenarnya di mata dia tuh baik gitu ya. Kamu baik gitu. Ya, kamu ideal banget lah jadi seorang pasangan gitu. Tapi dia sedang punya masalah dengan diri dia sendiri di sini. Ada ininya ya, insecure-nya tadi ya. Kayak ngerasa diri tidak layak, ngerasa diri tidak pantas, ngerasa diri tidak mampu gitu ya, tidak kuat dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi itulah yang membuat dia kok kayaknya lebih condong keinginannya dia untuk menjauh dari kamu. Di sana ya, atau kayak yang berpasif sajalah dari kamu ini tuh, dengan kamu ini tuh berpasif aja. Dia nggak usah lagi ngelakuin ini dan itu dan sebagainya ke kamu gitu ya. Karena dia ngerasa ya tadi bahwa apa yang dia lakukan tidak juga akan bisa berarti gitu ya. Nah, di sana soalnya kamu dengan dirinya kamu sendiri, dengan usahanya kamu, dengan rezekinya kamu yang tadi Mari katakan ya, menurut dia kamu rezekinya bagus banget gitu loh. Kamu dengan rezeki hidupnya kamu sendiri aja udah bisa tuh kamu ciptakan hidup seperti apa yang sesuai sama kamunya. Di sana ya. Jadi yang kayak kamu semakin baik sama dia, orang ini tuh bisa semakin kayak yang mempertanyakan ya, apakah kebaikannya kamu itu tuh layak juga dia terima. Nah, jadi ini tuh bisa ada agak-agak paradoksnya ya untuk beberapa. Dia berusaha, dan ketika dia berusaha, entah kamu memang menyampaikan poinnya kamu sama dia atau enggak, tapi dia udah bisa langsung berasumsi bahwa kamu akan memberikan poin kecil aja untuk dia gitu ya. Nah, dia dikasih poin kecil oleh kamu, dia sedih ya, dia marah, dia kecewa. Nah, dikasih poin besar ya, kamu nilai apa yang dia lakukan sebagai sebuah penilaian tindakan yang besar. Dia bisa kayak ngerasa dia tidak layak juga mendapatkan itu. Jadi ya agak-agak repot ya, dengan cara pemikiran seseorang seperti ini tuh agak-agak repot. Dan yang repot itu tuh dia sendiri sesungguhnya. Dia sendiri gitu ya. Asumsinya dia menilai dia buruk, padahal jika tindakan nyatanya kamu memberikan penilaian baik, dianya tidak percaya. Kayak gitu dia ya.
kayak gitu. Nah, jadi gini juga, kayaknya kamu itu tuh sulit lah untuk dia jangkau, itu tuh sulit gitu ya. Untuk bisa bersama dengan kamu tuh perkara besar bagi dia di sana, dan dia meragukan kebisaannya dia, kemampuannya dia untuk benar-benar bisa jadi pasangannya kamu. Oke, baik ya Gemini. Sekarang kita akan tarik koin-koin untuk cari tahu apakah pembacaan ini ditujukan untuk kamu atau enggak ya. Koinnya berisi inisial dan zodiak. Ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak hanya akan nunjukin zodiaknya dia aja ya. Oke, baik. Mari awali dari inisial L, ada lagu, D, daun, S, satu, V, vitamin, inisial G, gunung, R, ragu, B, budi. Oke, baik. Masuk kita ke zodiak Taurus, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius, Libra lagi. Oke, itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.